Selamat datang di podcast Senin Kawaii, membuat hari Seninmu lebih berarti. Gimana kabarnya, Nad? Untuk saat ini alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Kita ngobrol lagi nih guys di podcast Senin Kawaii supaya hari Seninmu lebih berarti, walaupun hari Senin ini di Bandung dari pagi agak mendung ya Nad ya. Tapi enggak sih Mak, pagi tuh cerah banget. Cerah, cuma pas masuk siang Iya, udah pas geluduk. masuk siang geluduk-geluduk, sekarang juga rintik-rintik gerimis. Kalau kamu di Bandung pasti merasakan syahdunya kota Bandung beres hujan, luar biasa. Kecuali sore yang Aduh bener mulai lagi. endah. Aduh ya Allah, semoga segera diperbaiki sistemnya supaya tidak banjir terus. Dan hari ini di Senin ini kita bakalan ngobrol ya Nadia, karena minggu depan kita sudah vibes-nya akan beda. Vibes-nya akan beda, kita sudah memasuki bulan Ramadan insya Allah di pekan depan. Jadi kita akan bahas persiapan-persiapan apa aja sih yang kita lakukan untuk memasuki bulan Ramadan. Nah kalau Nadira sendiri ada persiapan khusus atau gimana? Aku sih udah bikin list ya, apa aja nih yang bakal lakuin selama bulan Ramadan. Yang pertama sih yang penting ibadahnya. Sholat duhanya ditingkatkan lagi. Terus kalau misalnya sempet tahajud. Terus sholat tarawehnya juga, kalau misalnya gak usah bolong-bolong ya, kan kalau cewek pasti ada bolongnya. Yeah. Nah kalau misalnya lagi sholat harus full diutamain. Terus yang paling penting di bulan puasa ini kita harus jaga kesehatan juga, karena apalagi cuacanya lagi kayak gini ya, indah betul. gak enak banget. Jadi kita harus banyak minum vitamin juga, sama makanannya mungkin lebih bergizi ya. Makan Iya. bergizi gratis. Oke, berarti kalau dari segi amalan mungkin ya, kita upgrade amalan ya, soalnya mungkin nggak sholat duha atau sholat duhanya 2 rakaat, nanti ketika Ramadan jadi 4 rakaat. Jadi Iya, kita pelan-pelan aja. upgrade. Dan biasanya kalau di Ramadan itu pasti targetan hataman ya Nadia. Iya, 1 hari 1 juz. Iya, luar biasa ya. Dan juga secara kesehatan perlu dijaga banget, apalagi sekarang memang cuacanya agak kurang enak. Pagi panas, Sore hujan, seperti itulah. Tapi biasanya kalau hujan adem ya biasanya kalau Ramadan hujan. Dan semoga walaupun bentar lagi, tapi semoga kita disampaikan juga di bulan Ramadan ya Nat, karena Amin. kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Dan ada beberapa juga saudara kita yang kemarin banyak yang meninggal, nggak banyak juga sih, ada yang meninggal. Nah itu juga kan, semoga kita disampaikan lah di bulan Ramadan, bukan hanya Ramadan tahun ini tapi tahun selanjutnya gitu. Dan selain itu kita coba tadi ya persiapan jasmani. Kalau kamu misalkan belum terbiasa untuk puasa juga, supaya gak kaget tubuh kamu juga, kamu bisa biasakan puasa sunnah. Berarti ya kalau seorang muslim bisa Senin Kamis, atau misalkan mau puasa Daud juga boleh banget. Kemudian juga kamu jangan lupa untuk minum vitamin. Jangan banyak minum minuman yang apa ya namanya, yang berwarna. Nah, pas buka tuh kalau bisa jangan gorengan. Aduh, itu jadi satu Karena hal yang penting. apa ya, gak enak gak sih di tenggorokan. Iya sih, tiba-tiba lagi kering terus makan gorengan, itu gak enak juga. Terus minyaknya itu ya, jadi buat gak sehat lah gitu. Kalau bisa kurangin ya, lebih baik gak sama sekali makan gorengan. Bisa nyetok kurma gitu ya. Boleh tuh kurma. Nyetok kurma buat buka puasa atau buat sahur. Ini anak-anak kos jangan lupa sahur ya. Kadang anak kos kalau gak ada yang ngebangunin bablas aja. Bikin nasinya dari malam. Bikin nasinya dari malam. Dan biasanya kalau hari pertama tuh vibes-nya akan lemes. Nah iya, ngantuk, lemes, apalagi kalau panas. Tapi semoga nanti Allah sehatkan dan Allah kuatkan juga ya di Ramadan. Amin. Nanti semoga kita juga bisa beribadah dengan maksimal. Selain persiapan Ramadan, di Ramadan juga suka ada fun fact nih Nan. Fun fact apa itu? Di Ramadan biasanya, atau kita mengulang memori masa kecil kamu kalau Ramadan tuh ngapain aja? Aku ya kalau waktu kecil tuh yang pertama pasti pergi taraweh sama teman-teman. Nah di situ kadang namanya anak kecil masih nakal nih.
bukannya sholat malah main, terus sembunyiin sendal orang di masjid. Iya, terus ngabuburit bareng gitu, beli takjil bareng-bareng teman-teman gitu sih, Indah. Mungkin oh iya, sorenya pergi ke TPA, tau gak sih? Tempat ngaji. Iya. Sunlat ya. Kalau dulu kan kita anak kecil ngerasain gak sih harus minta tanda tangan ustaz yang nulis ceramah. Iya, nulis ceramah. Kalau kultum kan biasanya ada tuh kultum sebelum menjelang taraweh ya. Buka puasa. Oh, ada yang kalau di ini di TV. Kan, di TV harus nulis buku Ramadannya, terus juga ngabuburit. Apakah akan ada war takjil lagi? Kita war takjil bersama teman-teman kita yang nonis. Tapi ada juga fun fact kalau di daerahku dulu tuh sering banget ngabuburitnya di rel kereta. Hah? Perfect ini. Ada pasar kaget atau gimana? Atau nunggu? Enggak juga, itu dari dulu sih. Nah, sampai sekarang kayaknya masih ada. Jadi ngabuburit itu ada namanya Stasiun Pleret. Stasiun Pleret itu memang di pinggirnya itu ada namanya wisata kuliner, Wiskul, wisata kuliner yang wisata kuliner Kampung Marangi. Cuman kalau Ramadan tuh emang penuh banget sama yang jualan takjil. Dan biasanya mereka tuh duduk-duduk di rel. Beneran di rel. Sambil nungguin, sambil banyak yang main petasan. Itu sampai sekarang tuh masih ada. Itu fun fact di daerah Purwakarta, Stasiun Pleret. Kalau kamu pengen tahu kayak gimana, boleh tuh nanti Ramadan main ke sana. Terus juga biasanya dulu tuh kalau taraweh, kita anak kecil pasti nyari yang paling cepet. Nah iya, yang 11 rakaat aja. Tapi enggak sih, kalau di kampungku tuh 23. Cuman yang paling cepat gitu kan, ada yang iya, kalau di rumahku tuh 11, tapi yang surat pendek itu panjang-panjang. Itu sih di tarawehnya. Kadang kalau dulu pas kecil tuh ya bener, ke masjid tuh bukannya taraweh tapi main dan bawa snack. Iya, jajan. Bawa snack dan bawa makanan. Dan makanan favorit kamu ketika Ramadan dan Idul Fitri apa, Nan? Pas ininya, pas buat bukanya atau pas hari H Idul Fitri? Pas bukanya sama nanti hari H-nya. Oh, kalau buka sih aku sebenarnya suka sop buah ya. Karena aku nggak terlalu suka kolak karena dia anget kan. Tapi ada yang dingin juga, masukin kulkas. Tapi aku gak tahu karena santan kali ya. Nah, kalau sop buah tuh mungkin menurut aku lebih nyegerin juga buat ngehilangin dahaga. Terus kayak tau gak sih, kayak es melon serut pakai selasi gitu. Iya, itu segar banget sih, itu segar banget. Terus untuk makanannya sih paling gorengan, tapi gorengan tuh sebenarnya yang risol aja sih. Kalau kayak bala-bala gitu kayaknya enggak. Oke, gitu ya. Kalau sahur tuh paling males banget. Apalagi anak kos kayak udahlah minum aja. Nah, kalau sahur biasanya untuk meningkatkan mood sahur biasanya makan apa, Nan? Yang aku suka sih sebenarnya, cuma menurut aku ya yang paling praktis itu adalah mie sama tahu goreng. tapi nikmat ya gitu. Kayak enak gitu, tahu goreng sama mie gitu. Tapi fun fact ya, kalau sahur tuh penting banget kita ada sayur supaya nggak seret ketika nanti pas puasa. Kalau buka bebas mau makan apa aja, cuman kalau sahur tuh penting harus banget harus ada sayurnya. Terus kalau Idul Fitri itu, momen Idul Fitri itu adalah momen yang paling ditunggu oleh semua keluarga ya, karena berkumpul semuanya, yang jauh merapat, yang dekat juga semakin merapat. Kalau kamu apa makanan favoritmu? Pasti ketupat. Iya, pasti itu banget. Terus opor buatan mama. Tahu gak sih yang cabe pakai santan, pakai kecap itu loh? Cabe hijau. Nah iya itu, aku nggak tahu namanya apa. Cuma itu emang sering ada di makanan pas Idul Fitri kan. Terus kentang Mustafa tahu? Itu iya. Terus kalau kue kering aku paling suka kastengel. Aku nggak suka, aku lebih suka nastar. Kastengel tuh kan rasanya asin, keju, gurih gitu kan. Itu sih yang aku kurang suka. Tapi nastar sih, nastar. Berarti Indah sukanya nastar. Itu ya, semoga kita juga disampaikan ke bulan Ramadan kita bisa berpuasa secara penuh 30 hari atau 29 hari, dan kita bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Fun fact ya, kalau di Bandung ataupun di kota itu ada mabit ya. Mabit di 10 hari terakhir di masjid-masjid itikaf. Mabit ya, itikaf itu rame banget. Kalau di kampungku tuh nggak ada itikaf. Di rumah aku rame justru itikaf. Iya kan, kamu
kota. Kayaknya nggak tahu kalau di desa-desa tuh jarang banget ada orang yang itikaf. Bahkan kalau di kota Bandung, ketika aku di Bandung, banyak juga yang menyediakan sahur dan buka gratis ya. Dan itu beneran nolong banget anak-anak kos yang ini ya untuk mempres budget buat mereka yang ini, ke masjid aja gitu, atau males masak ya udah ke masjid aja sambil itikaf di sana. Dan biasanya kalau Nadira itikaf di mana? Di masjid depan rumah. Masjid At-Taqwa di KPAD itu masjid enakan banget ya, vibes hijaunya juga ada. Banyak sih kalau di daerah Gerlong, di DT juga biasanya. Oh, DT suka juga. Iya itu padat banget nanti pas itikaf, beneran padat karena dan kebanyakan itu adalah ibu-ibu. Kan kalau DT ada pesantren lansia ya. Kadang nenek-nenek juga semangat banget itu ngafal Qurannya, luar biasa lah. Dan itu guys, kayaknya nanti juga pekan depan Senin Kawaii kita akan bahas rekomendasi ngabuburit kalau di Kota Bandung di mana aja, sama makanan apa aja yang bisa disiapkan atau barangkali resep masakannya kayak gimana, resep makanannya kayak gimana, nanti kita akan bahas di Senin Kawaii pekan depan. Semoga kita disampaikan di bulan Ramadan. Amin. Kita bisa beribadah dengan optimal, kita bisa memproduktifkan bulan Ramadan. Ada lagi yang disampaikan? Pokoknya semoga puasa tahun ini kalian semua pada full ya. Amin. Mungkin kalau cewek emang enggak ya. Terus lebih kesehatannya lebih dijaga. Betul. Tuh apalagi. Terus mungkin tingkatin ibadahnya sih di bulan Ramadan tahun ini, karena kita gak tahu tahun depan bakal ngerasain bulan Ramadan lagi apa enggak gitu. Iya, semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Kita beneran pembersihan diri secara fisik. Ya, organ-organ tubuh kita kan beristirahat ketika berpuasa. Kemudian kita juga membersihkan rohani kita. Barangkali ada dosa-dosa iri dengki, dendam kesumat ke mantan pacar misalkan. Itu dimaafin aja di bulan Ramadan. Dan jangan lupa untuk tadi ya, menghindari hal-hal yang mungkin bisa membatalkan puasa. Jangan ngagodin, kamu tau gak ngagodin? Tahu. Jangan makan dan minum gitu kan, biasanya warteg juga ada yang beberapa buka tapi ditutup. Nah itu jangan sampai kamu kayak gitu ya. Kita coba optimalkan setiap sisa umur kita untuk di bulan Ramadan ini. Itu mungkin yang bisa kita bahas di Senin Kawaii hari ini dan pekan ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Senin Kawaii pekan depan edisi Ramadan. Dan kamu harus selalu semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di pekan depan. Dadah.